Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Pamungkas dengan NIM H0624315. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang berlangsung secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan sepanjang rentang kehidupan. Dalam kajian psikologi perkembangan, aspek fisik dan motorik menjadi fondasi utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, serta kesiapan belajar di sekolah. Perkembangan fisik tidak hanya sekedar pertumbuhan tinggi dan berat badan, tetapi juga mencakup kematangan organ tubuh, sistem hormonal, dan fungsi biologis lainnya. Sementara itu, perkembangan motorik berhubungan dengan kemampuan individu dalam mengendalikan gerakan tubuh secara terkoordinasi, baik melalui otot besar atau motorik kasar maupun otot kecil atau motorik halus. Peserta didik yang mengalami perkembangan fisik dan motorik secara optimal cenderung memiliki daya tahan tubuh yang baik, kemampuan konsentrasi yang lebih stabil, serta partisipasi aktif dalam pembelajaran. Sebaliknya, hambatan dalam perkembangan ini dapat memengaruhi prestasi akademik, rasa percaya diri, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pertumbuhan biologis, perkembangan sistem saraf, masa pubertas, dan gangguan perkembangan fisik serta dampaknya terhadap kesabaran belajar sangat penting bagi pendidik, orang tua, dan pihak sekolah. Saya akan membahas pertumbuhan biologis dan perubahan proporsional tubuh. Yang pertama, pengertian dan hakikat pertumbuhan biologis. Pertumbuhan biologis adalah perubahan kuantitatif yang ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh, baik tinggi, berat, maupun volume organ tubuh. Pertumbuhan terjadi melalui pembelahan dan pembesaran sel. Proses ini bersifat permanen dan tidak dapat kembali seperti semula. Pertumbuhan tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti dua pola tertentu, yaitu pola pertama, cephalocaudal atau perkembangan dimulai dari bagian kepala ke arah kaki, dan pola kedua, pola proximodistal atau perkembangan dimulai dari pusat tubuh menuju bagian luar tubuh. Pertumbuhan biologis dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor genetik yang menentukan potensi tinggi berat, tinggi badan, dan struktur tubuh, hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon tiroid, estrogen, kalsium, zat besi, dan vitamin, dan faktor lingkungan dan kesehatan termasuk kebersihan dan aktivitas fisik. Jika satu faktor tersebut terganggu, maka pertumbuhan dapat terlambat. Yang kedua, perubahan proporsional tubuh pada setiap tahap. Pada tahap kanak-kanak umur 6-12 tahun, pertumbuhan berlangsung relatif stabil. Tinggi badan meningkat sekitar 5-7 cm per tahun, sedangkan berat badan bertambah sekitar 2-3 kg per tahun. Perubahan yang terjadi antara lain adalah tulang mengalami proses pengerasan atau oksifikasi, gigi susu digantikan gigi permanen, otot mulai berkembang dan anak menjadi lebih kuat, serta tubuh terlihat lebih proporsional dibanding masa balita. Anak pada masa ini memiliki energi yang tinggi dan cenderung aktif bergerak. Aktivitas fisik sangat penting untuk menunjang perkembangan otot dan tulang. Pada tahap remaja, yaitu umur 12-18 tahun, ditandai dengan growth spurt, yaitu lonjakan pertumbuhan yang sangat cepat dalam waktu yang singkat. Perubahan yang terjadi adalah peningkatan tinggi badan secara drastis, perubahan bentuk tubuh menjadi lebih dewasa, perubahan komposisi tubuh, dan perkembangan organ reproduksi. Pada perempuan, pertumbuhan biasanya terjadi lebih awal dibandingkan dengan laki-laki, karena pada laki-laki peningkatan massa otot lebih dominan, sedangkan pada perempuan terjadi peningkatan lemak tubuh sebagai persiapan fungsi reproduksi. Perubahan yang cepat ini sering menyebabkan remaja merasa canggung karena koordinasi geraknya belum sepenuhnya stabil. Oke, pembahasan kedua adalah perkembangan sistem saraf dan koordinasi motorik. Yang pertama, perkembangan sistem saraf. Sistem saraf berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Perkembangan sistem saraf sangat menentukan kemampuan berpikir, mengingat, mengontrol emosi, serta mengatur gerakan tubuh. Beberapa proses penting dalam perkembangan sistem saraf yaitu mielinisasi, atau serabut saraf dilapisi oleh mielin sehingga impuls saraf dapat diantarkan lebih cepat. Hal ini meningkatkan kecepatan respon koordinasi gerakan. Yang kedua, sinaptogenesis, pembentukan hubungan antar neuron yang semakin kompleks.
Dan yang ketiga, pruning atau penghapusan koneksi saraf yang jarang digunakan agar sistem saraf lebih efisien. Bagian otak yang disebut prefrontal cortex berkembang hingga akhir masa remaja. Bagian ini berperan dalam pengambilan keputusan, pengendalian diri, perencanaan. Karena bagian ini belum sepenuhnya matang pada remaja, mereka sering menunjukkan perilaku impulsif dan emosional. Yang kedua, perkembangan motorik. Motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melibatkan otot-otot besar seperti berlari, melompat, memanjat, dan melempar bola. Pada usia sekolah dasar, kemampuan motorik kasar berkembang pesat dan anak menjadi lebih kasar dalam kegiatan olahraga dan permainan. Kedua, motorik halus melibatkan otot-otot kecil, terutama pada tangan jari seperti menulis, menggambar, mengencingkan baju, dan menggunting. Perkembangan motorik halus sangat penting dalam kegiatan akademik, khususnya menulis dan membuat karya. Koordinasi antara mata dan tangan juga perkembangan motorik terganggu. Peserta didik dapat mengalami kesulitan dalam aktivitas belajar tertentu. Yang ketiga, masa pubertas dan dinamika psikofisik. Pubertas adalah masa pengalihan dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi serta perubahan hormonal. Pada anak perempuan, pubertas ditandai dengan menstruasi pertama, pertumbuhan payudara, dan perubahan bentuk tubuh. Pada anak laki-laki ditandai dengan perubahan suara, pertumbuhan jakun, serta perkembangan otot yang lebih menonjol. Selain perubahan fisik, terjadi pula dinamika psikofisik, yaitu perubahan emosional dan sosial. Remaja cenderung lebih sensitif, mudah terganggu, dan mulai mencari jati diri. Mereka juga mulai memperhatikan penampilan fisik dan membandingkan diri dengan teman sebayanya. Perubahan yang cepat ini dapat mengaruhi rasa percaya diri dan interaksi sosial peserta didik. Yang keempat, permasalahan atau gangguan perkembangan fisik. Beberapa gangguan perkembangan fisik yang sering terjadi adalah stunting, yaitu gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Obesitas, yaitu kelebihan berat badan akibat pola makan tidak sehat dan kurang aktivitas fisik. Gangguan koordinasi motorik seperti kesulitan dalam mengatur gerakan, dan gangguan hormonal yang mempengaruhi waktu dan proses pubertas. Faktor penyebab gangguan tersebut dapat berasal dari faktor genetik, lingkungan, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Yang kelima, dampak kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi fisik dan psikologis yang memungkinkan peserta didik untuk menerima dan memahami pembelajaran. Perkembangan fisik yang baik mendukung daya tahan tubuh, konsentrasi, dan partisipasi aktif dalam kelas. Motorik halus yang berkembang baik membantu peserta didik dalam menulis dan mengerjakan tugas. Sebaliknya, gangguan fisik dapat menyebabkan mudah lelah, kurang fokus, dan rendahnya motivasi belajar. Oleh karena itu, dukungan dari guru dan orang tua sangat diperlukan agar perkembangan fisik dan motorik peserta didik berjalan secara optimal. Nah, perkembangan fisik dan motorik peserta didik merupakan aspek penting dalam proses pendidikan. Pertumbuhan biologis, perkembangan sistem saraf, dan perubahan masa pubertas mempengaruhi kesiapan belajar. Perkembangan yang optimal akan mendukung keberhasilan belajar, sedangkan gangguan perkembangan dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Itulah materi perkembangan fisik dan motorik peserta didik yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.